memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Inti dari ilmu-ilmu pertanian adalah biologi dan ekonomi, karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu. Ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu tanah, meteorologi, permesinan, pertanian, biokimia, dan statistika juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani atau farming adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Pendekatan sistem pertanian terintegrasi, sistem pertanian terpadu yang sebisa mungkin menghindari pemanfaatan pupuk kimia dan Peralihan yang luar biasa dalam amalan pertanian berlaku pada abad yang lalu sebagai tindak balas terhadap teknologi baru. Khususnya kaidah Haber-Bosch yang mensintesis amonium nitrat mengurangi keperluan amalan tradisional yang mengembalikan nutrien semula untuk meneruskan penggiliran perkembangan tanaman. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Seringkali pertanian organik hanya dipahami secara teknis bertani, yang menolak asupan kimiawi atau sebagai budidaya pertanian yang anti modernisasi atau disamakan dengan pertanian tradisional. Pemahaman ini sungguh kurang tepat. Pertanian organik bukan sekedar teknik atau metode bertani, melainkan juga cara pandang, sistem nilai, sikap dan keyakinan hidup. Pertanian terpadu atau integrated farming adalah usaha suatu pertanian dengan kelola bersinambungan, sehingga tidak mengenal produk limbah. Semua bagian hasil pertanian diasumsikan sebagai produk bernilai ekonomis dan semua kegiatan adalah profit center. Hasil samping dari salah satu subbidang usaha menjadi bahan baku atau bahan pembantu subbidang lainnya yang masih terkait. Hampir pada semua kegiatan usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, apabila diintegrasikan akan membuka peluang-peluang usaha baru, serta berpotensi untuk membangun wisata pertanian yang sangat mudah diimplementasikan sebagai suatu usaha. Pertanian memiliki dua ciri penting, selalu melibatkan barang dalam volume besar, dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Keberhasilan penggunaan pestisida sangat ditentukan oleh teknik aplikasi yang tepat, yang menjamin pestisida tersebut mencapai jasad sasaran dimaksud, selain juga oleh faktor jenis, dosis dan saat aplikasi yang tepat. Dengan kata lain, tidak ada pestisida yang dapat berfungsi dengan baik kecuali bila diaplikasikan dengan tepat. Petani kalau tidak memanfaatkan pupuk kimia dan tidak menggunakan pestisida, tidak merasa nyaman, tidak percaya diri, akhirnya ya setiap kali mau musim tanam dan sebagainya, pupuk kimia, urea, TSP dan sebagainya, pestisida menjadi hampir wajib hukumnya bagi petani. Kalau ini tidak dilakukan, mereka takut akan gagal panen. Dan ironisnya lagi, ternyata di berbagai tempat kita menemukan bahwa semakin banyak menggunakan pupuk kimia dan juga semakin banyak pestisida digunakan oleh para petani, ternyata resiko gagal panennya semakin tinggi. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah pendekatan sistem pertanian terintegrasi, sistem pertanian terpadu yang sebisa mungkin menghindari pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida. Pertanian konvensional ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis secara intensif memberikan dampak yang sangat merugikan, seperti pencemaran lingkungan, residu pestisida pada makanan, terganggunya kesehatan manusia, terbunuhnya organisme berguna, hama menjadi tahan terhadap pestisida, dan munculnya masalah resurgensi. Sebenarnya, pertanian organik ini sudah menjadi kearifan, pengetahuan tradisional yang membudaya di kalangan petani di Indonesia. Namun, teknologi pertanian organik ini mulai ditinggalkan oleh petani ketika teknologi intensifikasi yang mengandalkan bahan agrokimia diterapkan di bidang pertanian.
Sejak saat itu, petani menjadi target asupan agrokimia dan tergantung dari pihak luar. Setelah muncul persoalan dampak lingkungan akibat penggunaan bahan kimia di bidang pertanian, teknologi pertanian organik yang akrab lingkungan dan menghasilkan bahan yang sehat mulai diperhatikan lagi. Kerap kali pertanian organik hanya dipahami secara teknis bertani, yang menolak asupan kimiawi atau sebagai budidaya pertanian yang anti modernisasi, atau disamakan dengan pertanian tradisional. Pemahaman ini sungguh kurang tepat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penduduk Indonesia ini mayoritas hidup dari sektor pertanian. Saya kira tidak kurang dari 60% mereka tinggal di pedesaan, sehingga menggantungkan hidupnya salah satunya dari sumber-sumber yang berasal dari pertanian. Nah, di Jawa khususnya, para petani ini dihadapkan pada persoalan semakin sempitnya lahan yang mereka miliki. Kalau mereka hanya mengandalkan lahan yang sempit, otomatis tidak akan mampu untuk menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Belum lagi kendala yang mereka hadapi terkait dengan semakin mahalnya bahkan langkanya pupuk-pupuk kimia. Akhir-akhir ini saja kita bisa melihat bahwa para petani itu mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk, apalagi pupuk yang subsidi dari pemerintah, padahal musim tanam sudah datang, sementara mereka harus memulai bertanam, sementara pupuknya kadang tidak ada atau langka, harganya pun cukup mahal. Nah, oleh karena para petani ini mayoritas tinggal di pedesaan, kemudian sebenarnya banyak sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan mengembangkan suatu sistem atau suatu model pertanian yang terpadu. Model pertanian terpadu ini dengan memanfaatkan berbagai potensi dan daya dukung yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, kalau di situ ada ternakan, ada sapi, kambing, domba dan sebagainya yang kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian kalau di situ ada air, tentu masih bisa dimanfaatkan airnya dengan sebagai kolam ikan. Nah, ikannya ini juga bisa sebagai salah satu sumber pendapatan. Nah, kemudian dengan beberapa bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pestisida. Nah, ini bisa dilakukan oleh petani untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Di daerah Kabupaten Bantul, kemudian harga pembelian dari pemerintah Kabupaten Bantul adalah harga BEP plus margin 2%. Gaya hidup sehat demikian telah melembaga secara internasional yang menyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus memiliki food safety attributes atau aman dikonsumsi, kandungan nutritional attributes atau nutrisi tinggi, dan eco-labeling attributes atau ramah lingkungan. Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan permintaan produk pertanian organik dunia meningkat pesat. Apa tanggapan pemerintah mengenai pertanian semacam ini? Pemerintah mengamalkan pertanian bersubsidi untuk memastikan bekalan makanan yang mencukupi. Subsidi pertanian ini seringnya dikaitkan dengan pengeluaran komoditi yang tertentu seperti gandum, jagung, padi, kacang soya, dan susu. Kebetulan pemerintah Kabupaten Bantul itu mempunyai program yang namanya program pasca panen atau program pembelian hasil panen ketika harga anjlok untuk 6 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah, dan cabai. Ini program ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Jadi pada saat harga anjlok, yaitu pada saat musim panen raya, pemerintah Kabupaten Bantul itu siap memborong produk pertanian itu berapapun dengan harga dasar ataupun harga yang sesuai dengan BEP yang berlaku di daerah Kabupaten Bantul. Kemudian harga pembelian dari pemerintah Kabupaten Bantul adalah harga BEP plus margin 2%.
Sebenarnya, subsidi itu, terutamanya apabila dimulakan oleh negara maju, telah diperhatikan sebagai langkah pelindung yang tidak cukup dan menjelaskan seputar pertanian sehat. Bertani itu sudah kita rubah menjadi agribisnis. Artinya bahwa seluruh jenis kegiatan bertani itu harus dilakukan secara bisnis. Artinya bahwa harus menguntungkan. Oleh karena para petani ini mayoritas tinggal di pedesaan, kemudian sebenarnya banyak sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan, yaitu Alasan utama petani sukses adalah ulet, tekun, kreatif dan inovatif, pantang menyerah, membuat petani terpadu. Petani terpadu adalah petani juga peternak. Jadi selain menanam padi, jagung, palawija, sayur mayur, mereka juga menanam pohon produktif seperti jati dan tanaman industri lainnya. Buah-buahan menjadi bagian yang penting untuk mendukung wisata pertanian. Petani terpadu juga beternak seperti sapi, kambing, kelinci, mentok, ayam dan ternak unggas lainnya. Yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung tani terpadu adalah perikanan. Banyak ikan yang bernilai bisnis, ikan lele, ikan koi, ikan gurame, dan ikan hias produktif lainnya. Nah, oleh karena para petani ini mayoritas tinggal di pedesaan, kemudian sebenarnya banyak sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan mengembangkan suatu sistem atau suatu model pertanian yang terpadu. Model pertanian terpadu ini dengan memanfaatkan berbagai potensi dan daya dukung yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, kalau di situ ada ternakan, ada sapi, kambing, domba dan sebagainya yang kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian kalau di situ ada air, tentu masih bisa dimanfaatkan airnya dengan sebagai